Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali menghadap tata hadirat-Mu. Kami mohonkan isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita yang sekarang akan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-26 ya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ke-26. Kita akan memulai dengan ayat 12 dan 13 terlebih dahulu. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, kisah mengenai kedatangan Yesus ke Yerusalem dalam suasana penuh sambutan, di mana banyak orang dengan meriah menyambut kedatangan Kristus ke Yerusalem ini. Hal ini dicatat oleh semua penulis Injil. Ayat 12 dan 13 di sana menggambarkan penghormatan yang diberikan oleh dalam tanda petik rakyat jelata atau rakyat biasa kepada Yesus sangat meriah. Di sini dikatakan orang banyak, oklos polis dalam bahasa Yunaninya ya. Ini adalah sekerumunan orang banyak yang sedang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka bukan penduduk asli Yerusalem, tetapi orang-orang dari pinggiran, dari luar kota Yerusalem, yang sedang datang ke Yerusalem untuk beribadah pada hari raya tersebut. Hal ini sangat ironi, saudara. Yang menyambut Yesus nanti kita melihat bahwa ini adalah orang-orang yang bukan orang lokal. Kenapa saya katakan sangat ironi? Sebab semakin dekat orang-orang pada saat itu tinggal dengan Bait Allah atau penduduk lokal Yerusalem yang tinggal dekat dengan Bait Allah, tetapi sejatinya semakin jauh orang-orang tersebut dari Tuhan atas Bait itu. Mereka bisa tinggal dekat dengan Bait Tuhan, tetapi mereka jauh dari Tuhan atas Bait itu, ya. Ini satu pelajaran saudara untuk kita semua ya. Jangan sampai kita rajin ke gereja, kita dekat dengan gereja, tetapi kita jauh dari Tuhan atas gereja itu ya. Nah, orang-orang dari jauh itu menghormati Kristus. Mungkin ya karena mereka pernah mendengar Yesus berkhotbah. Kemungkinan juga mereka adalah orang-orang Yahudi saleh yang datang sebelum hari raya Paskah untuk menyucikan diri mereka terlebih dahulu, melakukan persiapan-persiapan supaya bisa mengikuti Paskah dengan baik. Dan di sini kita lihat sikap seseorang yang menghormati Tuhan selalu akan berbeda, saudara, ya, dengan orang yang tidak menghormati Tuhan dalam hal-hal sekecil apapun. Saya ambil contoh, saudara, ya. Bukannya kalau datang ke gereja telat itu dosa, enggak. Bukan soal boleh tidak boleh, dosa atau tidak dosa. Tetapi kalau orang sengaja telat setiap kali beribadah kepada Tuhan, jujur saya mempertanyakan apakah dia menghormati Tuhan dengan sungguh atau tidak. Kalau karena satu dan lain hal, kita kan bukan legalistik, bukan agamawi, saudara. Kalau karena satu dan lain hal datang terlambat, ini bukan masalah dosa atau tidak dosa. Tetapi kalau setiap minggu datang beribadah sengaja maunya telat, nah ini kita harus bertanya sama diri kita sendiri. Kalau kita diundang oleh pejabat negara, kira-kira kita berani nggak sengaja telat? Atau kita datang lebih awal? Kenapa beribadah kepada Tuhan kita mau sengaja telat? Ingat, ini contoh kecil. Orang yang menghormati Tuhan dalam sikap hidupnya sehari-hari dari hal kecil akan terlihat bahwa dia menghormati Tuhan. Itu baru urusan ke gereja. Bagaimana cara kita bertutur kata? Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Antara orang yang menghormati Tuhan atau tidak itu sangat berbeda ya. Dan di sini orang banyak itu menyambut dengan sangat antusias. Mereka sudah menunggu-nunggu bahwa Yesus akan hadir di Yerusalem. Ini terlihat dari
Yohanes 11 ayat 56 ya. Kalau saudara ingat ketika Yesus saat itu setelah membangkitkan Lazarus, ayat yang ke-56, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, akankah ia datang juga ke pesta, maksudnya ke Paskah. Jadi mereka memang udah menunggu-nunggu kehadiran Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan antusias, mereka tidak punya akses kepada perbendaharaan kota layaknya menyambut seorang raja. Jadi mereka dengan apa yang ada aja, yaitu daun palem. Menurut Cicero, penulis Romawi abad pertama, daun palem itu juga sering digunakan menjadi lambang kemenangan dan kejayaan pada zaman itu. Ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, Hosana. Hosana itu artinya, Oh Lord, help me. Oh God, help me. Mereka memang mengharapkan Raja Mesias yang hadir akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Kita teruskan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Saudara, sikap yang ditunjukkan Yesus menaiki keledai ini adalah menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati, ya. Di mana di tengah orang-orang yang mengeluh-elukan dirinya, tetapi Yesus memilih datang dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Kerajaannya memang bukan dari dunia ini. Pemerintahannya memang berbeda, saudara, dengan apa yang orang pikirkan. Kedatangan Kristus dengan keledai ini juga sudah dinubuatkan oleh Sakaria 9 ayat 9 yang berbunyi, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri-putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi saudara, Yesus datang ini menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Sakaria. Ya. Memang Yesuslah Raja Sion itu. Orang yang tidak belajar tidak akan mengerti apa yang Tuhan katakan. Kan di ayat 15 Tuhan berkata, Yesus berkata, jangan takut hai putri Sion. Kalau orang tidak belajar akan kitab-kitab suci, dia nggak tahu apa yang Yesus katakan. Makanya implikasi buat kita adalah orang yang tidak mau belajar firman Tuhan, hidupnya tidak akan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya, apa yang Tuhan sedang katakan dalam hidupnya. Banyak orang malas belajar firman, nggak mau baca firman. Maunya tanya pendeta aja enak. Ya, maunya enak aja langsung ada yang kasih tahu. Nggak bisa, saudara. Kita harus memiliki pembelajaran akan firman Tuhan supaya kita tahu musim apa yang sedang terjadi, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ya. Nah, ayat 16. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, kan? Murid-muridnya aja tidak ngerti, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Murid-murid awalnya tidak ngerti. Yang penting di sini adalah kesetiaan bersama Kristus, ketekunan. Dan mereka mau belajar, saudara. Itu sebabnya kan di sini tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka. Berarti mereka pernah baca, mereka pernah belajar. Baru mereka bisa teringat. Kalau mereka nggak pernah belajar, apa yang mau diingetin, saudara? Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi bingung pastor, saya kagak ngerti ini bacanya apa. Gak apa-apa, baca dulu, baca terus. Nanti satu hari kelak, saudara bisa teringat apa yang akan saudara baca. Dalam situasi tertentu, entah saudara sedang ngapain, entah saudara lagi menghadapi situasi tertentu, mendengar khotbah tertentu, saudara bisa teringat apa yang saudara pernah baca. Nah, itu peran Roh Kudus mengingatkan. Tapi kalau kita nggak pernah baca, apa yang mau diingetin? Otaknya aja kosong kok. Apa yang mau diingetin? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Ya. Nah, itu sebabnya terus konsisten dengan kesetiaan. Kita pasti akan mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Dan satu hari kelak kita pasti akan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ayat 17-18.
Orang banyak bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Tadi saya sudah katakan ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus kan heboh. Orang-orang menunggu-nunggu, Yesus bakal datang nggak nih? Banyak fansnya saudara, banyak yang mau ketemu saudara. Ya. Inilah alasan mengapa banyak orang tetap menyambut Yesus, sekalipun para penguasa menentang Yesus. Karena mereka menjadi saksi bagaimana Lazarus dibangkitkan. Dan sebagian lagi pasti datang dengan rasa penasaran. Penasaran akan sang pembuat mujizat itu. Saudara, mujizat tidak bisa kita sangkali, memang seringkali dipakai Tuhan untuk menarik orang datang kepadanya. Tetapi sekali lagi, mujizat bukanlah tujuan. Tuhan memakai mujizat supaya orang datang kepadanya untuk menarik. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadikan mujizat itu sendiri sebagai sebuah tujuan. Nah, kita jangan terjebak di sini, saudara ya. Ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Lihat, orang Farisi mulai marah akan antusias orang banyak terhadap Yesus. Mereka saling menyalahkan. Saudaraku, orang-orang yang picik, orang-orang yang iri hati, yang dengki, lihat ya, itu punya dua ciri. Yang pertama, tidak senang melihat orang lain lebih dimuliakan dari dirinya. Orang yang kerdil, yang picik, yang iri, yang dengki, nggak seneng kalau lihat orang lain lebih dimuliakan dari dirinya. Yang kedua, selalu mencari pembenaran diri dan kambing hitam. Makanya ketika begini, sesama orang Farisi pun saling menyalahkan. Lu sih. Nah, lihat ya. Nah, itu memang kalau orang picik dengki itu begitu, saudara. Selalu cari pembenaran diri dan kambing hitam. Oke, sekarang kita masuk ke ayatnya yang ke-20, saudaraku. Sampai 22. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Saudara, yang dimaksud ya orang-orang Yunani di sini kemungkinan besar adalah Yahudi Helenis, yaitu orang-orang Yahudi yang tersebar. Mereka berbudaya Yunani tetapi keturunan Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menghormati Yesus. Kita tahu dari mana? Coba lihat. Dia panggil Filipus pun dengan sebutan Tuhan. Dia menghormati even muridnya Yesus. Makanya dipanggil Filipus dengan sebutan Tuhan. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Muridnya Yesus aja begitu dihormati. Mereka apalagi gurunya, mereka pasti datang dengan sikap hati yang sangat menghormati Yesus. Mereka sangat ingin berkenalan dengan Yesus. Mereka saking kepengennya kenalan sama Yesus, dia cari cara. Ini menunjukkan ada sebuah kelaparan dan kehausan untuk berjumpa dengan pribadi Yesus. Mereka cari cara gimana supaya bisa kenalan. Akhirnya mereka minta tolong sama Filipus, salah satu murid Yesus. Nanti kalau saudara lihat, Filipus bilang lagi ke Andreas. Mungkin dia takut salah, saudara. Andreas ini senior, ini sebaya dengan Petrus ya. Filipus lebih muda. Mungkin dia takut salah. Dia tanya sama abang seperguruan, "Bang, ini ada yang mau ketemu sama guru. Gimana nih?" Gitu. Kira-kira begitu ya, saudara ya. Tapi ada pelajaran menarik loh, saudara, di sini. Bahwa kita harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang saleh. Ya, dengan orang-orang saleh Tuhan kita harus menjaga hubungan yang baik. Seringkali kita bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi melalui mereka. Ini bukan berarti mereka jadi perantara ya, tidak loh. Kita tidak punya perantara siapapun.
Tetapi kalau kita memiliki sahabat-sahabat orang-orang saleh Tuhan, kenapa dikatakan seringkali kita bisa mengenal Kristus lebih dalam melalui mereka? Kita bisa belajar dari hidupnya mereka. Ingat, mereka bukan perantara ya. Kita tuh udah gak punya perantara siapapun. Selalu saya katakan pendeta itu pelatih. Yang saya maksudkan di sini mengenal Kristus lebih dalam adalah kita bisa belajar dari hidup mereka yang berjalan bersama Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang mengenal jalan Tuhan adalah hal yang baik dalam hidup ini. Daripada saudara bergaul sembarangan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, lebih baik saudara harus bergaul dengan orang yang mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya. Oke, ayat yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus menerima penghormatan ini. Mereka memuliakan Yesus, Yesus menerima penghormatan ini. Ya, orang Yahudi memang adalah buah pertama yang dihasilkan, kemudian sampai ke bangsa-bangsa lain. Ketika orang-orang Yunani pun mau berkenalan dengan Yesus, Yesus menerima penghormatan ini dan dia menyadari bahwa buahnya sudah mulai sampai kepada bangsa-bangsa lain. Buah pelayanannya sudah sampai kepada bangsa lain. Saudaraku, kekristenan memang tidak pernah eksklusif. Kekristenan itu inklusif. Salib itu tidak eksklusif, saudara. Salib itu inklusif. Nah, rangkaian peristiwa ini di mana orang-orang dari bangsa lain ikut mencari Yesus, ini baru titik awal, saudara. Sebab puncak anak manusia dimuliakan adalah ketika ia disalibkan. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, satu ayat ini singkat tetapi menyimpan sebuah rahasia luar biasa. Kebenaran tentang benih. Ya. Sedikitnya ada 3 hal di sini yang saya catat. Yang pertama, Kristus itulah sang benih. Ya benar, dia harus mati, tetapi karena kematiannya di atas kayu salib, keselamatan bagi bangsa-bangsa dapat terwujud. Ya. Kalau dulu hanya orang Israel yang dikatakan umat pilihan, sekarang lewat kematiannya di atas kayu salib, saudara dan saya, semua kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, makanya Kristus itu benih, saudara. Ya, keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, harusnya kita bukan umat pilihan, tapi kita bisa jadi umat pilihan karena Kristus telah menjadi benih yang mati. Bahkan Kristus turun ke dunia orang mati, saudara. Ya, untuk membebaskan tawanan. Tawanan itu orang-orang benar dalam perjanjian lama untuk memberikan kabar keselamatan. Makanya saya katakan Kristus itu betul-betul benih, saudara. Jadi bukan hanya saudara dan saya, orang-orang perjanjian lama pun. Orang-orang benar perjanjian lama yang dalam tawanan. Kalau kata kitab Daniel, tidur dalam debu. Ya, Daniel 12 itu. Sekarang dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah benih itu sendiri. Lewat kematiannya di atas kayu salib, ia menghasilkan banyak buah. Ya, buah-buah pertobatan lahir dari sana. Nah, dalam prinsip yang kedua, dalam sebuah benih terdapat potensi yang begitu hebat. Tetapi untuk sebuah benih dapat mengeluarkan potensinya, ia harus mati bagi dirinya sendiri. Makanya di sini kan dikatakan, kalau dia tidak mati, biji itu tetap satu biji. Tetapi kalau dia mati, yang menghasilkan banyak buah. Pernahkah saudara berpikir, dari satu biji lahir satu pohon. Dari satu pohon lahir ratusan bahkan ribuan biji. Dan dari ribuan biji lahir ribuan pohon. Dari ribuan pohon lahir puluhan ribu biji atau benih. Demikianlah benih bekerja. Tetapi harus mati bagi dirinya sendiri terlebih dahulu. Orang yang tidak mati bagi dirinya sendiri tidak bisa jadi benih bagi kerajaan Allah, saudaraku. Prinsip yang ketiga, itulah sebabnya pengorbanan seorang martir menyelamatkan banyak jiwa. Saudara,
Kalau ada satu karunia yang hanya bisa dipakai sekali seumur hidup, ya, yaitu karunia martir. Tidak semua orang memilikinya, tetapi orang yang memilikinya hanya bisa memakai karunia ini satu kali dalam hidupnya. Kita sudah tahu bagaimana suku Batak dimenangkan, bagaimana orang Kalimantan dimenangkan, bagaimana banyak suku-suku dimenangkan, bagaimana orang Eropa dimenangkan, bagaimana orang Indonesia dimenangkan, bagaimana orang China dimenangkan. Semua itu selalu ada martir-martirnya terlebih dahulu. Orang-orang yang mati sebagai benih, saudara, ya. Itu sebabnya, saudaraku, sekali lagi saya katakan, hidup ini bukan soal berapa banyak yang saudara punya. Hidup ini bukan soal berapa panjang usia saudara. Tetapi hidup ini persoalannya ada pada apakah hidup kita menjadi benih bagi orang lain. Mungkin tidak setiap saudara punya karunia martir, tetapi tetap hidup kita bisa menjadi benih untuk memberkati banyak orang. Kalau benih masih berpikir tentang dirinya sendiri, dia tidak mau mati bagi dirinya sendiri, maka benih itu tidak akan menghasilkan banyak buah bagi banyak orang. Nah, itu sebabnya kematian bagi diri sendiri adalah hal mutlak dalam kekristenan. Baru hidup kita bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi banyak orang. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya saja kalau kita bisa menjadi benih yang mati. Ayat 25-26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah saudara, setelah Yesus bicara tentang benih yang harus mati itu saudara, Yesus berkata makanya, kalau dia mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ada begitu banyak orang yang begitu egois, tidak mau mati bagi dirinya sendiri, tidak mau mematikan kedagingannya, tidak mau mematikan egonya. Akhirnya kata Tuhan, ia kehilangan nyawanya. Kenapa? Sebab memang kehidupan yang sebenarnya itu bukan kehidupan 60-70 tahun di bumi ini, tetapi kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita di bumi yang singkat ini adalah sebuah fase latihan. Sebuah fase latihan sebelum kita akan memerintah bersama Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Saya berdoa berharap saudara mendengar ini tidak berkata, pastor ngomongnya jangan muluk-muluk. Ini tidak muluk-muluk saudara. Tapi memang begitu. Pengikut Kristus itu tidak boleh takut kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa karena pengiringannya kepada Kristus. Nyawa di sini bukan soal hidup, durasi hidup di bumi saja loh saudara. Nyawa di sini bicara pikiran, perasaan, kehendak. Berani nggak kita kehilangan itu? Sekali lagi saudara, tujuan kekristenan itu bukan mati masuk surga. Kalau orang Kristen masih berpikir mati masuk surga, apa bedanya saudara dengan agama lain? Kalau saudara masih sekedar berpikir mati masuk surga, dengar baik ini, kekristenan saudara masih berpusat pada dirimu sendiri. Tetapi saya harus ingatkan bahwa tujuan kekristenan adalah menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini. Itu sebabnya kita harus mati bagi diri kita sendiri. Jangan takut kehilangan nyawa. Ya. Orang yang tidak takut mati justru akan memperoleh kehidupan yang sebenarnya di dunia yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini ditutup dengan ayat, ada satu rahasia, rupanya ada orang yang dihormati Bapa. Luar biasa gak? Tapi punya satu syarat, barang siapa melayani aku. Persoalannya kalau kita tidak kehilangan nyawa kita, kalau kita tidak mau jadi benih yang mati, hidup kita tidak menjadi benih yang mati, kita tidak bisa melayani Tuhan. Tetapi orang yang melayani Tuhan, kata Alkitab,
ia akan dihormati Bapa. Barang siapa mengaku melayani Tuhan, ia harus mengikut aku. Artinya apa? Ia harus mengikuti jejak pelayanan Kristus. Yang berani berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Jejak pelayanan Kristus yang punya filosofi hidup, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, dan kita semua menjadi orang-orang yang dihormati oleh Bapa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu Roh Kudus. Engkau meteraikan kebenaran ini dalam lubuk hati setiap anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya tunggu kehadiran saudara di ibadah raya Lifehouse Community, khususnya saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Ibadah kita setiap hari Minggu jam 10 pagi di Wang Plaza lantai 2. Saudara ketik di Google Map Wang Plaza, itu keluar. Itu adanya di Jalan Panjang, daerah Kedoya. Ada sekolah minggu, teens juga. Dan saya mau berkenalan, mau berjumpa, bertemu dengan setiap saudara. Sampai jumpa di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.